Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, jadi kita akan melanjutkan pembahasan soal kita mengenai laju reaksi ya. Jadi kita masih membahas LKS NGMP. Oke. Baik, kita akan langsung saja melanjutkan. Terakhir kita membahas nomor 15. Nah, sekarang kita akan masih di teorinya, kita akan menyelesaikan dulu yang teori, baru kita akan ke yang soal hitung-hitungan ya. Nah, sekarang kita ke soal teori terlebih dahulu, gitu ya. Nah, baik. Sekarang kita lihat nomor 17. 5 buah gelas kimia diisi dengan air diisi dengan air dalam jumlah volume yang sama dan suhu yang berbeda-beda. Ke dalamnya dimasukkan garam seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Yang ditanyakan oleh soal itu adalah proses pelarutan yang dipengaruhi oleh luas permukaan ialah, mohon maaf kita lanjutkan. Nah, yang ditanya di sini adalah proses pelarutan yang dipengaruhi oleh luas permukaan itu adalah yang mana ya. Nah, di sini kita mau mencari dari 5 buah gelas ini, manakah yang hanya dipengaruhi oleh luas permukaan. Artinya apa? Artinya selain luas permukaan, nilai daripada variabel tersebut haruslah konstan di kedua buah gelas, karena kita ingin membandingkan dua buah gelas. Maka kita uji satu-satu gitu ya. Nah, di sini kita lihat gelas nomor 1 dan 2. Nomor 1 dan 2 yang dia bentuknya kristal dan serbuk. Oke, berarti luas permukaannya beda. Nah, itu kan memang yang harus kita cari gitu ya pengaruhnya, yaitu luas permukaan. Maka harus berbeda dong kalau misalkan kita mau mencari pengaruhnya. Maka memang kristal dan serbuk itu karena berbeda bentuknya, maka itu tidak apa-apa. Maka saat ini ya masih sementara masih memenuhi syarat. Nah, yang harus kita lihat setelah itu adalah apakah variabel lainnya itu konstan. Kita lihat variabel massa. Massanya sama-sama 1 gram. Maka ini adalah konstan gitu ya. Maka variabel massa ini konstan. Nah, tapi variabel suhunya kita lihat yang satu 25 derajat, yang satu 45 derajat. Nah, bagaimana kita ingin melihat pengaruh dari luas permukaan jika ternyata ada variabel lain yang juga nilainya tidak sama gitu. Karena kan bisa saja ya hasil pengukuran itu menjadi tidak valid. Takutnya si laju reaksi itu ternyata menjadi cepat, menjadi lebih cepat ataupun menjadi lebih lambat, itu bukan karena luas permukaannya tetapi karena suhunya. Nah, maka untuk menghilangkan keraguan tersebut, maka si variabel suhu ini haruslah konstan. Maka pilihan A ini tidak tepat ya karena variabel suhunya tidak konstan. Nah, sekarang kita lihat 1 dan 4. 1 dan 4 sama-sama konstan massanya, sama-sama konstan juga suhunya, tapi luas permukaannya berbeda, yang satu kristal, yang satu serbuk. Oke, sepertinya kemungkinan pilihan opsi B ini adalah yang paling memungkinkan. Nah, selanjutnya adalah 2 dan 4. 2 dan 4, oke kita lihat saja, dari suhunya sudah berbeda maka tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, sekarang kita lihat 3 dan 4. 3 dan 4 suhunya berbeda, tidak mungkin. Massanya saja juga berbeda. Jadi ini semuanya berbeda. Variabelnya, massa berbeda, bentuk berbeda, ya luas permukaan berbeda, suhunya berbeda. Maka tidak mungkin ini adalah proses pelarutan yang hanya dipengaruhi oleh luas permukaan. Nah, selanjutnya berarti bukan ya 3 dan 4. Nah, sekarang 4 dan 5. Nah, 4 dan 5 itu sudah berbeda massanya, sudah berbeda suhunya, maka tidak mungkin. Maka variabel atau jawaban yang paling memenuhi adalah jawaban yang B. Ya. Nah, di sini kita kasih alasan. Alasannya apa? Alasan ya. Alasannya di sini karena variabel massa dan suhu pada opsi B itu konstan. Sedangkan luas permukaannya berbeda. Nah, jadi itu alasannya ya. Oke, baik. Nomor 17 jelas ya. Nah, kita ke soal yang ke teori lagi, nomor 20 gitu ya.
Nah, nomor 20 ini masih berupa teori ya. Nah, di sini kita lihat di sini ada 5 buah pita magnesium masing-masing masanya adalah 0,24 gram dilarutkan dalam larutan HCl seperti pada gambar berikut. Di sini yang ditanya adalah laju reaksi ya, hanya dipengaruhi oleh konsentrasi larutan ditunjukkan oleh gambar ya. Jadi kita harus mencari dari 5 tabung ini, 5 gelas ini, manakah yang hanya dipengaruhi oleh konsentrasi larutan. Artinya apa? Ya ini sama konsepnya seperti soal yang tadi. Berarti konsentrasi larutannya harus berbeda, tetapi variabel lainnya baik itu bentuknya ya, suhunya, luas permukaannya itu harus konstan ya. Nah, oke, jadi kita lihat di sini eee, opsi yang pertama adalah 1 dan 2. Kita lihat di sini 1 dan 2 suhunya konstan, berarti ini memenuhi ya. Nah, volumenya itu sama, yaitu 20 mililiter dua-duanya. Nah, tetapi kemolarannya berbeda. Kemolarannya itu menunjukkan konsentrasi larutan. Nah, sepertinya 1 dan 2 ini memenuhi ya, karena suhunya itu konstan, volumenya konstan, tapi dia kemolarannya berbeda. Nah, tetapi yang harus dilihat sini ya, jangan sampai terkecoh ya, jangan sampai terkecoh. Kenapa? Karena di sini lihat di gambar bahwa kalau misalkan ini ya, ini bentuknya berbeda ya, lihat luas permukaannya berbeda. Yang satu dia panjang, yang satu dia kecil-kecil. Biasanya kalau panjang-panjang ini masih masih menunjukkan bahwa dia itu berbentuk padatan. Sedangkan ini dia berbentuk serbuk. Nah, berarti kan di sini variabel variabel luas permukaannya tidak konstan. Nah, sedangkan yang kita mau adalah laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh konsentrasi larutan. Maka 1 dan 2 tidak mungkin gitu ya. Jadi tidak jadi kita jadikan kandidat jawaban kita. Sekarang 1 dan 3. 1 dan 3 oke, suhunya saja sudah berbeda. Jadi tidak mungkin itu menjadi opsi ya. Walaupun dia luas permukaannya sama ya, itu tidak mungkin juga. Lah ini juga, lihat. Kemolarannya sama. Kemolarannya sama, lah kan yang mau kita cari adalah laju reaksi yang dipengaruhi oleh konsentrasi larutan. Otomatis konsentrasi larutannya harus berbeda antar 2 gelas ini. Jadi tidak mungkin ini menjadi jawaban. 1 dan 5 suhunya sama, bentuknya sama, ya luas permukaannya sama. Nah, volumenya juga sama, kemolarannya tapi berbeda. Nah, berarti ini adalah yang kita cari, kemungkinan ya. Kita lihat dulu pilihan yang lain. Sekarang 3 dan 5. Wah, 3 dan 5 suhunya berbeda, ya tidak mungkin. Sekarang 4 dan 5. 4 dan 5 suhunya sama, tetapi luas permukaannya ada yang serbuk, ada yang batang. Jadi tidak mungkin kita jadikan opsi gitu, oke? Jadi yang paling tepat untuk kita jadikan jawaban adalah opsi 1 dan 5 ya. 1 dan 5 ya, di sini kita tulis alasannya. Kenapa alasannya? Tadi alasannya karena eh, variabel selain konsentrasi larutan itu bernilai konstan antar dua gelas. Oke? Antar 2 gelas. Jadi seperti itu, oke? Oke. Jadi untuk nomor 20 selesai. Nah, sepertinya untuk soal teori kita sudah menyelesaikan semuanya. Nah, sekarang kita akan beralih ke soal perhitungan. Baik. Di sini saya ambil soal nomor 2 ya. Soal nomor 2. Di sini kita lihat ya. Sini kita lihat. Nah, jadi di sini dalam ruangan 1 liter terdapat 5 mol gas COCl2 yang terurai membentuk gas CO dan Cl2. Yang ditanya di sini setelah 2 detik ternyata gas COCl2 itu tersisa 1 mol. Maka laju penguraian gas COCl2 adalah oke. Jadi di sini maaf, ini saya inflow-nya 2,8. Oke, good. Di sini kita lihat ya.
Oke, di sini kita lihat. Dalam ruangan 1 liter terdapat 5 mol gas COCl2 yang terurai. Berarti pada saat awal-awal itu ada 5 mol gas Cl2. 5 mol gas COCl2. Nah, dia terurai membentuk gas CO dan Cl2. Jadi kalau misalkan kita buat persamaan reaksinya, ya kita buat sini kita jawab. Berarti persamaan reaksinya kurang lebih seperti ini. Jadi ada COCl2 berbentuk gas, dia menjadi gas CO. Gas CO dan gas Cl2. Dia berbentuk gas gitu. Nah, ini udah setara ya. Karena ini belum setara, mohon maaf. Ini belum setara. Nah, ini kita setarakan. Kalau misalkan kita setarakan, maka di sini akan ada 2. Atau saya tulis aja deh kita tulis lagi persamaan reaksinya yang sudah setara. Itu menjadi 2 COCl2 menjadi 2 CO ditambah 2 CL2. Oke. Ini kan sudah setara ya. Cl-nya ada 4 di kanan dan di kiri. C-nya ada 2 di kanan dan di kiri. Dan O-nya ada 2 di kanan dan di kiri. Baik. Jadi udah bentuk setara. Nah, setelah 2 detik ya, gas COCl2 tinggal 1 mol. Nah, laju penguraian gas COCl2 adalah, nah, ini kita bikin tabel ya. Tabel seperti ini. Kita bikin tabel pada saat awal, lalu reaksi, lalu sisa ya. Nah, kita buat di sini. Nah, pada awal-awalnya ada 5 mol gas COCl2. 5 mol gas COCl2. Terurai membentuk gas CO dan Cl2. Setelah 2 detik, berarti T-nya 2 detik. Setelah 2 detik, gas COCl2 tinggal 1 mol. Berarti sisanya adalah 1 mol. Maka laju penguraian gas COCl2 adalah, nah, berarti yang bereaksi berapa mol kalau misalkan tinggal sisa 1 mol? 4 mol ya, yang bereaksi adalah 4 mol. Karena kalau bereaksi itu artinya si gasnya itu menghilang ya istilahnya. Menghilang habis bereaksi. Maka kalau misalkan pada kondisi awal ada 5 mol, kondisi akhir ada 1 mol, berarti 4 molnya itu bereaksi atau menghilang. Tersisalah tinggal 1 mol. Yang ditanya adalah V atau laju reaksi gas COCl2. Laju penguraian atau laju reaksi sama saja ya sebenarnya. Nah, ini saya buat seperti ini ya. Nah, seperti ini saya bikin pembatas. Nah, kita tulis laju reaksi COCl2. Nah, kira-kira laju reaksinya negatif atau positif? Nah, karena dia adalah reaktan atau reaksi, maka dia bernilai negatif. Maka nilainya adalah negatif konsentrasi, perubahan konsentrasi dari COCl2 per perubahan waktu gitu ya. Nah, perubahan konsentrasi COCl2 itu sama saja dengan berapa banyak sih zat yang bereaksi. Nah, yang bereaksi adalah 4. Nah, tapi ini satuannya apa? 4 mol. Yang ditanya adalah konsentrasi. Kalau konsentrasi atau molar itu adalah mol per volume. Molnya berapa? 4 mol. Volumenya berapa di sini? Ruangan 1 liter, berarti 1. Ya, berarti 4 molar gitu. Berarti sama aja ya. Nah, jadi kuncinya kalau misalkan ruangannya itu 1 liter atau volumenya 1 liter, jadi ini nggak perlu dikalikan dulu atau dilakukan ke rumus dulu, ke rumus ke molar gitu. Jadi N per V nggak usah. Karena hasilnya adalah sama dengan molnya. Kalau misalkan ruangannya 1 liter itu kuncinya. Tapi berbeda lagi kalau misalkan ruangannya 5 liter, 7 liter, 10 liter itu berbeda lagi. Nah, maka kita masukkan di sini. Berarti berapa? Berarti berapa itunya? Perubahannya. Konsentrasi COCl2-nya. Yaitu 4 molar per delta T ya. Perubahan waktunya berapa? Dia bereaksi 4 molar itu setelah berapa detik? Setelah 2 detik. Berarti dibagi dengan 2.
Berarti V-nya itu sama dengan minus 2 molar per detik. Nah, minus ini hanya untuk menunjukkan bahwa dia itu berkurang ya. Tapi kalau misalkan ditanya nilainya saja, kita nggak usah pakai minusnya. Jadi V sama dengan 2 molar per detik. Jawabannya adalah yang C. Gampang ya? Gampang. Oke, baiklah. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Nomor 3 ya. Nah, di sini soalnya seperti ini ya. Nah, di sini ditanya reaksi A plus 3B menjadi 2C plus 2D. Nah, jadi reaksinya A plus 3B menjadi 2C plus 2D. Nah, bila direaksikan 1 molar zat A, setelah 1 menit terjadi reaksi zat A yang tersisa 0,9982 molar. Laju reaksi zat A adalah, oke, berarti di sini sama ya, kita buat persamaan reaksi. Yaitu kita jawab situ ya, kita jawab A plus 3B menjadi tuh, agak susah ya. Nah, sini. Nah, ini menjadi 2C plus 2D. Bila direaksikan 1 molar zat A. Berarti awal-awal reaksi sisa. Nah, awal-awal reaksi sisa. Nah, awal-awal ada 1 molar. Ada 1 molar zat A. Setelah 1 menit ya, berarti T-nya sama dengan 60 detik ya. Terjadi reaksi dan zat A tersisa 0,9982 molar. Nah, berarti yang ditanya laju reaksi zat A. Berarti kita harus cari yang bereaksi ini berapa. Kalau 1 molar itu 1 molar lalu dia sisanya 0,9982, berarti nilai reaksinya berapa yang bereaksi? Ya, berarti tinggal 1 min X, X-nya itu adalah yang bereaksi ya, itu sama dengan 0,9982. Berarti si X-nya ini akan bernilai, ya, nanti didapat nilainya adalah 0, bentar, maaf, 0,0018 molar. Maka yang bereaksi adalah 0,0018 molar. Yang ditanya ya, atau yang ditanya adalah seperti berikut ya. Yang ditanya adalah berapa laju reaksinya. Oke. Kalau laju reaksi zat A, maka laju reaksi zat A itu berkurang ya, berarti minus delta perubahan konsentrasi dari A per setiap satuan waktu. Berarti V sama dengan minusnya kita nggak usah pakai ya, karena yang ditanya hanya nilainya saja. Jadi perubahan konsentrasinya tadi berapa? Nah, karena dia sudah berbentuk molar, jadi kita tidak perlu masukkan ke dalam rumus M sama dengan N per V gitu ya. Molar sama dengan mol per volume. Nah, delta A-nya adalah 0,0, yang jadi yang bereaksi adalah 0,0018 per detik delta T, yaitu 60. Berarti V sama dengan 0,0018 ini bisa saya ubah menjadi 18 kali 10 pangkat 23. 10 pangkat minus 3 ya. 10 pangkat minus 3. Benar gak ya? 0,0018 18 per 1000 ini sama dengan 1,8 0,0018 0,0018 ya, betul. 18 kali 10 pangkat minus 3 ya, sama. Baik. 0,0018 itu bisa diubah menjadi 18 kali 10 pangkat 3, dan 60 ini saya bisa ubah menjadi 6 kali 10 pangkat 1 gitu ya. Maka 10 pangkat 1 ini menjadi V sama dengan, ini coret-coret 3. Nah, ini 10 pangkat 10 pangkat minus 3 dibagi 10 pangkat minus 1. Berarti kalau misalkan kita naikin ini menjadi 3 dikali 10 pangkat minus 3 kali 10 pangkat minus 1 ya. Karena kan naik dia jadi minus. Berarti V sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 4. 3 kali 10 pangkat minus 4 ya. Nah, seperti itu. Sebentar, saya harus sepertinya ada kesalahan sedikit ya, sebentar. Mohon maaf, ada sedikit kesalahan.
0,0018 ini kalau diubah adalah 10 pangkat minus 4. Ini 10 pangkat minus 4, maka ini menjadi 10 pangkat 5. Oke? Oke, jadi tadi kita konsepnya sudah benar, tapi ada perhitungan sedikit kesalahan. Nah, berarti nilainya 3 kali 10 pangkat minus 5 molar per detik. Oke, jadi jawabannya yang E, gitu. Baik. Baik, kita lanjutkan ke nomor berapa nih? Oke, ini soal teori. Oke, nomor 7. Kalau nomor 7 ya, cara kita mengerjakannya seperti ini. Perhatikan data percobaan dari reaksi berikut gitu ya. Yaitu A2 gas tambah 3B 2 gas menjadi 2AB 3 gas. Yang ditanya adalah order reaksi ya, order reaksi dari suatu reaksi ini. Berarti yang ditanya adalah order total. Berarti kalau untuk mencari order total, kita harus mencari order untuk A2 dan B2. Berarti kalau kita misalkan mencari order A2, kita gunakan B2 yang tetap. Karena kita ingin melihat pengaruh konsentrasi A2 terhadap laju reaksi. Berarti data B2 atau konsentrasi B2 ini harus tetap. Nah, berarti B2 cari yang tetap nilainya, yaitu 0,4 sama 0,4. Berarti data 2 sama data 3. Gitu ya. Nah, berarti kita gunakan data 2 dan data 3. Nah, yang kita mau cari adalah A2. A2 ini di data 2 dan data 3 nilainya berapa? Oh, ternyata 0,1 sama 0,2. Nah, ini kita bandingkan. Jadi 0,1 per 0,2 pangkatin dengan X, karena kita ingin mencari ordo ya. Ordo itu kan sama saja seperti pangkat. Berarti pangkat X sama dengan laju reaksinya. Sekarang kita lihat. Laju reaksinya adalah 20 per 20. Ya. Jadi ini kita bandingkan juga 20 per 20. Berarti ini adalah setengah pangkat X sama dengan 1. Setengah pangkat berapa yang sama dengan 1? Ya, pangkat 0. Apapun yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya akan 1. Maka X sama dengan 0. Berarti ordo dari, ini saya kotakin ya. Ordo dari A2 adalah 0 gitu ya. Nah, sekarang selanjutnya seperti ini gitu ya. Untuk ordo dari B2, kalau order B2 berarti A2-nya tetap. Cari A2 yang datanya tetap. Berarti ya data 1 dan data 2 karena A2-nya tetap. Maka ini kita bandingkan konsentrasi B2. Berarti 0,2 per 0,4 Y ya variabelnya ya. Jangan lupa kita ganti. Y sama dengan, kita bandingkan laju reaksinya. 5 per 20. Nah, berarti ini adalah setengah pangkat Y sama dengan 1/4. Nah, setengah pangkat berapa yang sama dengan 1/4? Ya, pangkat 2, ya kan? Karena kan ini sama saja dengan 1 pangkat Y, 2 pangkat Y. Nah, yang di atas mau berapapun kan hasilnya tetap 1. 1 mau dipangkat berapa tetap 1. Maka lihat yang di bawah, 2 pangkat Y sama dengan berapa? Harus 4. Berapa 2 pangkat 2 yang sama dengan 4? Ya, 2 gitu. Maka Y-nya sama dengan 2. Maka Y sama dengan 2. Berarti ordonya adalah, untuk B2 adalah Y sama dengan 2, yaitu orde 2 gitu ya. Nah, maka orde totalnya ya, orde total di sini kita tulis ya. Orde total sini, orde total ini sama dengan X tambah Y. Orde X dan orde A2 tambah orde B2. Berarti 0 ditambah 2. Berarti sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke? Jawabannya yang C. Oke? Jelas ya? Baik. Nah, sekarang kita add new layer. Nah, kita add new layer. Sekarang kita pakai layer 2. Nah, oke. Baik. Sekarang kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 kita lihat di sini ya. Nomor 8 kita lihat bahwa nah di sini persamaan laju reaksi V sama dengan K kali X pangkat 3 kali Y mempunyai harga laju reaksi 0,0
108 molar per detik. Bila konsentrasi X dan Y berturut-turut adalah 0,03 molar dan 0,2 molar, maka harga tetapan laju reaksinya adalah, oke, ini sebenarnya gampang. Ya, kita tinggal memasukkan ke dalam persamaan laju reaksinya. Kita sudah dapat persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali X pangkat 3, konsentrasi X pangkat 3 dikalikan dengan Y. Kalau kita ingin mencari harga tetapan laju reaksi, berarti K-nya ya. Berarti kita tinggal pindah ruas. Berarti K sama dengan V per konsentrasi X pangkat 3 kali konsentrasi Y. Maka tinggal masukkan data-data. K sama dengan V-nya berapa? 0,108 per konsentrasi X berapa? 0,03 pangkat 3 dikali konsentrasi Y, yaitu 0,2. Nah, ini kita bisa menggunakan kalkulator ya untuk menghitung nilai ini, karena pasti susah banget untuk mencari sendiri gitu ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan kalkulator, maka nanti dapat kita akan mendapat K-nya itu adalah sekitar 20.000. Atau K-nya ini adalah 2 kali 10 pangkat 4 molar per molar, maaf. Satuannya adalah 1 per molar pangkat 3 kali detik gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang A. Ya, jawabannya adalah yang A. Oke, jelas ya? Baik. Kita lanjutkan ke nomor 9. Oke, nomor 9 ini kita lihat. Kita lihat sini persamaan reaksi P plus 3Q menjadi PQ3. Didapatkan data percobaan sebagai berikut. Oke, yang ditanya adalah rumus laju reaksi. Nah, sama, untuk menjawab apa rumus laju reaksi dari persamaan dari data ini, maka kita harus mencari order reaksi dari masing-masing konsentrasi, dari masing-masing unsur. Jadi kita jawab ya. Nah, yang di sini kita harus mencari konsentrasi dari P dan Q ya. Oke, kalau untuk mencari konsentrasi P, kalau konsentrasi P berarti data Q tetap, oke? Q tetap, maka di sini cari yang Q-nya tetap. Q-nya tetap adalah data 1 sama data 2 ya. Berarti kita gunakan data 1 dan data 2. Berarti ini kita bandingkan 0,01 per 0,02 pangkat X sama dengan apa ini? Ya. 0,01 per 0,02 gitu ya. Nah, di sini untuk yang waktu reaksinya jangan 8/2. Kalau waktu itu disusunnya berbeda dengan laju. Kalau laju kita lihat di sini ya, mana layar sebelumnya. Kalau laju itu kan kita menyusunnya seperti ini ya. Nah, kita menyusunnya 5/20, berarti dari atas ke bawah. Dari yang terkecil ke terbesar, yang di atas yang terkecil, di bawah yang besar. Nah, kalau misalkan waktu itu disusunnya kebalik. Jadi yang kecil pokoknya dia yang kecil dulu baru yang besar. Yang bawah dulu baru yang gede, yang bawah dulu baru yang besar. Yang bawah dulu baru yang atas gitu. Kalau misalkan laju reaksi kita bisa susun secara alfabetik gitu ya. Dari atas ke bawah. Kalau ini dari bawah ke atas. Sebetulnya begini saja deh. Kalau misalkan ini hasilnya 0,01 per 0,02 kan pasti hasilnya pecahan, yaitu 1/2. Maka nanti yang waktu reaksinya, mau waktu reaksi atau mau laju reaksi, itu juga harus pecahan juga. Kalau misalkan kita susunnya 8/2, maka ini jadinya apa? Angka bulat. Nah, padahal di sebelah kiri itu adalah pecahan. Maka di kanan itu harus mengikuti juga pecahan juga. Gitu. Jadi kalau misalkan mau pecahan ya pecahan, kalau misalkan mau bilangan bulat ya bilangan bulat. Karena di sini kita maunya pecahan, maka ini menjadi 2/4. Oke, teman-teman. Ya, jadi aturannya begitu ya, teman-teman. Kalau misalkan maunya pecahan-pecahan, kalau maunya angka bulat. Karena order reaksinya akan tetap sama ya. Order reaksinya akan tetap sama. Berarti di sini setengah pangkat X sama dengan setengah. Setengah pangkat berapa yang hasilnya setengah ya? 1 gitu. Berarti X sama dengan 1.
Berarti order reaksi P itu adalah 1 gitu. Oke. Ya, ini kita kotakin. Nah, sekarang selanjutnya untuk data untuk apa namanya? Untuk order reaksi Q. Berarti kalau misalkan mencari order reaksi Q, berarti P-nya tetap. P-nya tetap, oke? Nah, P-nya tetap artinya seperti ini. P-nya tetap berarti Q-nya P-nya tetap kita cari yang datanya tetap yaitu 1 sama 3. Gunakan 1 sama 3 gitu. Berarti 0,5 dibagi 0,2 ya. 0,5 bagi 2. Berarti 0,5 per 2,0 pangkat X, pangkat Y ya, karena ini beda variabel ya. Sama dengan, berapa nih? Berapa tuh? Berarti 0,5 per 8. Berarti ini jadinya 1/4 pangkat Y. Berarti ini menjadi berapa nih? 1 per 16. Berarti Y-nya order reaksinya adalah 2 ya. Ya, saya rasa ini mengerti lah ya, matematik lah. Nah, Y-nya berarti 2. Nah, berarti order Q itu adalah 2. Berarti ini yang menjadi pangkat untuk si Q. Dan order reaksi P adalah 1. Maka ini menjadi pangkat bagi si P. Ya. Maka kalau kita ingin menuliskan laju reaksinya di sini ya, persamaan laju reaksinya adalah P sama dengan K kali konsentrasi P. Yaitu dengan pangkatnya, yaitu pangkat 1. Dikalikan dengan Q, yaitu dengan ordernya, yaitu 2, yaitu pangkat 2 berarti. Berarti V sama dengan K kali konsentrasi P dikali konsentrasi Q di kuadrat. Oke? Berarti jawabannya adalah yang E. Seperti itu. Baik. Itu untuk nomor 9. Sekarang kalau untuk nomor 10. Nomor 10 ya. Nah, nomor 10 ini adalah rumus laju reaksi V sama dengan K kali P konsentrasi P di kuadrat kali konsentrasi Q. Nah, konsentrasi P ini diperbesar 2 kali. Dan konsentrasi Q diperbesar 3 kali laju reaksi. Nah, ini akan mengalami perubahan berapa kali dari semula. Baik. Kalau sebenarnya ini gampang nih sebenarnya. Nah, nggak usah ribet-ribet gitu ya sebenarnya. Nah, V sama dengan K kali P kuadrat kali Q. Ternyata di sini apa ya? Ternyata di sini ada yang berubah, yaitu konsentrasi P, saya katakanlah konsentrasi P aksen, setelah diperbesar itu adalah 2 kali semula, berarti 2 kali konsentrasi P. Sedangkan si konsentrasi Q setelah diubah yaitu Q aksen, konsentrasi Q aksen, ini sama dengan 3 kali dari konsentrasi semula. Berarti 3 kali Q, gitu. Maka maka si laju reaksinya persamaannya menjadi berikut ya. Maka nanti konsentrasinya menjadi berikut ya. V sama dengan K kali konsentrasi P aksen ya. Di kuadrat ya, jangan lupa ya. Di kuadrat dikali dengan konsentrasi Q aksen. Nah, tadi kita sudah definisikan konsentrasi P aksen itu adalah 2 kali konsentrasi P. Berarti 2 kali konsentrasi P. Berarti ini di kuadrat gitu ya. 2 kali konsentrasi P gitu. Oke? Ya. Nah, dikalikan dengan konsentrasi Q ya. Kalikan dengan konsentrasi Q aksen. Q aksen itu berapa? 3 kalinya Q. Berarti 3 kalinya Q. Maka V sama dengan K kali, nah ini pakai matematik ya. Berarti ini jadinya kali 4P kuadrat. Dikali 3 kali konsentrasi Q. Nah, ini bisa saya ubah menjadi V sama dengan K kali 4 kali 3, 12. Berarti taruh depan 12 kali K kali P kuadrat kali Q. Nah, K kali P kuadrat kali Q, ini V aksen ya, V aksen setelah diubah. V aksen, V aksen, V aksen, V aksen. Biar menandakan dia setelah diubah. Nah,
K kali P kuadrat kali Q itu adalah V awal ya, V awalnya, yaitu V sama dengan K P kuadrat kali Q itu V awal. Maka V aksen sama dengan 12 kalinya dari V awal. Maka dapat kita simpulkan di sini ya, dapat kita simpulkan laju reaksinya mengalami perubahan 12 kali dari laju reaksi semula. Jadi jawabannya adalah yang C. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang yang nomor 11. Wah, nomor 11 ini sama ya. Ini mirip-mirip soalnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Data percobaan 2X plus 3YQ menjadi X2 Y3. Yang harus kita cari adalah order reaksi, berarti order total. Seperti biasa, kalau misalkan kita order total, berarti kita cari masing-masing konsentrasi, masing-masing unsur itu ordernya berapa. Jadi kita cari dulu untuk order reaksi X. Kalau X berarti Y tetap. Kalau Y tetap, berarti kita cari Y yang tetap, yaitu data 1 dan 2 gitu ya. Data 1 dan 2, maka kita bandingkan 3/6 X sama dengan, kalau waktu jangan lupa ya, pokoknya kita buat jadi desimal, jadi pecahan, berarti 33/66. Berarti ini setengah pangkat X sama dengan setengah, gitu ya. Berarti setengah pangkat berapa yang sama dengan setengah? Ya, 1. Berarti X sama dengan 1. Berarti ini adalah order reaksinya. Oke. Baik, order reaksinya adalah 1. Nah, sekarang bagaimana dengan yang Y? Kalau Y berarti X tetap. Kalau Y berarti X itu tetap. Kalau X tetap berarti, maaf ini saya kotakin, X tetap berarti cari yang X tetap yang mana? Ya, yang X tetap itu berarti 1 dan 3. Berarti kita bandingkan ya. Kita bandingkan berarti 3/9 ya. Ini yang data Y, 3/9 sama dengan berapa? 22/66. 22/66. Ini pangkat Y ya. Berarti ini 1/3 pangkat Y sama dengan 1/3. Ya udah. Berarti Y-nya pasti sama dengan 1. Oke. Seperti itu. Nah, ini kita kotakin, maka order totalnya ya. Mana? Order total ini sama dengan X plus Y, yaitu 1 tambah 1, yaitu 2. Maka order totalnya adalah 2. Ya. Nah, yang ditanya adalah, yang ditanya adalah order reaksi terhadap X dan Y. Cara berturut-turut berarti order reaksi X adalah 1, order reaksi Y adalah 1. Maka jawabannya adalah yang D ya. Nah, maaf, ini salah ya. Ternyata yang ditanya adalah order reaksi X dan Y. Ya udah, X dan Y yaitu 1, 1, 1 dan 1. Oke, jelas ya? Baik. Oke, ini saya hapus saja. Oke. Nah, sekarang kita lihat data selanjutnya. Oke, nomor 16 ya, nomor 16. Nah, nomor 16 ini bagaimana cara kita mengerjakannya? Kita lanjut ke layer selanjutnya saja ya. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, kita lihat data ini. Nah, perhatikan data percobaan reaksi berikut ya. Ada sama ini ternyata. Tapi yang ditanya adalah laju reaksi yang terjadi bila A2 dan B2 adalah 5 kali 10 pangkat minus 2. Ini agak hot nih ya, agak sulit soalnya. Sepertinya pembahasannya agak panjang. Nah, yang pertama adalah objektivitas kita yang pertama tentu adalah mencari ordernya, order A2 dan B2. Nah, sekarang kita cari ordernya. Kita cari order A2. Maka order A2 berarti B2 tetap. B2-nya tetap. Kalau B2 tetap berarti kita cari 1 dan 2 ya datanya ya. Berarti yang kita pilih adalah data 1 dan 2. Berarti ini kita bandingkan ya.
1 kali 10 pangkat minus 2 per 2 kali 10 pangkat minus 2. Sama dengan 5. Karena ini laju reaksi, ya ini nggak apa-apa ya. 5 kali 10 pangkat minus 2, 5 kali 10 pangkat minus 2. Ya, maka ini menjadi ini coret-coret, berarti jadinya setengah ya. Setengah pangkat X ya, jangan lupa pangkat X sama dengan, ini habis tinggal 1, itu 1. Nah, X-nya berarti harus sama dengan 0. Nah, karena harus pangkat yang hasilnya 0 adalah hanya pangkat yang hasilnya 1 hanyalah pangkat 0 gitu ya. Berarti ordenya A2 itu adalah 0. Nah, sekarang kita cari order reaksi dari B2. Nah, ini terlalu jauh ya, sini aja. Nah, yang dicari selanjutnya adalah order B2. Kalau order B2 berarti A2 tetap. Nah, kalau order A2 tetap berarti data yang kita pilih adalah 2 dan 3. 2 dan 3 berarti sini lihat B2-nya berarti 2 kali 10 pangkat minus 2 per 4 kali 10 pangkat minus 2 Y sama dengan berapa ini? Berapa? 5 kali 10 pangkat minus 2 per 2 kali 10 pangkat minus 1. Maka ini menjadi coret-coret, ini setengah pangkat Y sama dengan, ini menjadi, sebentar, ini menjadi apa nih ya? 5 kali, sebentar, ini pakai kalkulator ya, sebentar. Oke, tadi saya sudah dapatkan ya, ini kalau misalkan ternyata kalau misalkan disederhanakan, ini menjadi 1/4. Seperempat ya, baik. 1/4 ternyata. Baik, berarti Y-nya harus sama dengan 2. Ordernya berarti 2 ya. Baik, ordernya adalah 2. Ini kita kotakkan. Oke, ordernya 2. Maka kita buat persamaan laju reaksinya. Maka persamaan laju reaksinya kita bikin sini. Nah, sini ya. Samaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali A2 pangkat 0 dikali B2 pangkat 2. Maka V sama dengan apapun yang dipangkatkan 0 pasti 1. Maka A2 ini bisa kita hilangkan. Berarti persamaan reaksinya adalah K kali B2 kuadrat kita ya. Ini persamaan laju reaksinya. Oke. Yang ditanya adalah laju reaksi yang terjadi bila A2 sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 2 dan B2 sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 2. Nah, masalahnya di sini kita belum menentukan tetapan K-nya. Harga K-nya itu berapa? Nah, maka untuk menentukannya kita pakai salah satu data di sini untuk menentukan K-nya ya. Di sini kita pakai data pertama. Data pertama seperti ini. Saya tulis di sini. Tentukan atau begini ya. Menentukan harga K. Ini pakai data 1. Pakai data 1 berarti kita lihat data 1 ya. A2-nya adalah 1 kali 10 pangkat minus 2, B2-nya ada 2 kali 10 pangkat minus 2, dan laju reaksinya 5 kali 10 pangkat minus 2. Maka kita masukkan ke dalam persamaan laju reaksinya, gitu ya. Persamaan laju reaksinya V sama dengan K kali B2 kuadrat, berarti K-nya sama dengan V per B2 di kuadrat. Nah, ini berarti menjadi V-nya berapa untuk data 1? V-nya adalah 5 kali 10 pangkat minus 2. 5 kali 10 pangkat minus 2 ya. 5 kali 10 pangkat minus 2. B2-nya berapa? 2 kali 10 pangkat minus 2. 2 kali 10 pangkat minus 2 di kuadrat. Maka ini menjadi 5 kali 10 pangkat minus 2 per 4 kali 10 pangkat minus 4. Maka ini menjadi 5 per 4 kali 10 pangkat 2 ya.
10 pangkat 2. Baik. Ini berarti 5/4 kalikan dengan 100. Bisa kita sederhanakan menjadi 25, maka ini 125. K-nya adalah 125. Oke, dapat. Nah, yang ditanya adalah kalau misalkan laju reaksinya itu dengan konsentrasi awalnya itu A2-nya 3 kali 10 pangkat minus 2 dan B2-nya adalah 5 kali 10 pangkat minus 2. Berarti ini di sini mana ya? Kita lihat menentukan laju reaksi. Menentukan laju reaksi berarti kita pakai persamaannya, persamaan awalnya V sama dengan K kali B2 kuadrat, berarti V sama dengan K. K-nya berapa? 125 ya. 125 kalikan dengan B2, data B2 saja ya. A2 nggak usah digunakan, kenapa? A2 tidak berpengaruh terhadap laju reaksi karena ordernya 0. Maka kalinya 5 kali 10 pangkat minus 2 aja. 5 kali 10 pangkat minus 2 di kuadrat. Maka V sama dengan 125 kali 25 kali 10 pangkat minus 4. Nah, ini kita bisa gunakan kalkulator untuk mendapatkan hasil dari perhitungan ini. Ya. Nah, maka nanti akan didapat hasilnya adalah 3, P-nya adalah 3,125 kali 10 pangkat minus 1. Apakah ada di opsi? Ada ya. Jadi jawabannya ini yang D ya ternyata. Jawabannya yang D. Wah, ternyata cukup panjang ya caranya. Nah, cukup panjang ya, cukup panjang. Tetapi sebetulnya konsepnya tidak begitu ribet banget gitu loh. Asalkan sudah tahu konsep awalnya yaitu menentukan orde, maka untuk menentukan laju reaksi pada kondisi tertentu, ada kondisi lainnya, itu akan lebih mudah. Gitu ya. Baik. Sekarang kita ke nomor 18. Nomor 18 ini kita lihat sini. Nah, nomor 18. Wah, di sini gampang ya. Nah, ini gampang. Bukan gampang sih ya, sebetulnya konsepnya sama seperti yang tadi ya. Konsepnya sama seperti yang tadi. Nah, ini kita bikin aja ya. Kita kerjakan saja. Seperti biasa, tentukan dulu ordenya. Jadi orde dari kalau misalkan kita menentukan orde P2, maka apa? Sebentar, ini jawabnya ya. Jawabnya belum. Mana ya? Kita buat sini jawab. Nah, kita buat jawab, maka orde H2 orde P2 ya. Ini kita buat orde P2, maka Ki tetap. Nah, maka Ki tetap cari yang Ki-nya tetap, berarti data 1 dan data 2. Berarti kita bandingkan di sini. Kita bandingkan ya, berarti 0,2 atau 0,4 bagi 0,2 juga sama ya. Pokoknya kalau pecahan berarti pecahan, kalau misalkan bilangan bulat. Kita pakai bulat deh sekarang ya. Berarti di sini 0,4 per 0,2 X sama dengan 2,0, 1,0. Berarti ini menjadi 2 pangkat X sama dengan 2. 2 pangkat berapa yang sama dengan 2? Ya 1 gitu loh. Berarti X-nya sama dengan 1. Ini adalah orde reaksinya. Untuk yang P2. Nah, sekarang untuk menentukan orde reaksi Ki. Nah, orde reaksi Ki berarti untuk menentukan orde reaksi Ki berarti P2 tetap ya. P2-nya tetap. Berarti kita lihat di sini ya, cari yang P2-nya tetap. Berarti data 2 dan 3. Berarti kita bandingkan ini 8, 8 per 4 ya. 8,0, 4,0 ya kita jadikan bulat ya. Sama, berarti yang laju reaksi juga sama. Berarti 1,0 bagi 1,0. Ini pangkat Y sama dengan 1,0, 1,0. Berarti di sini 2 pangkat Y sama dengan 1. 2 pangkat berapa yang sama dengan 1? 0. Ya, sama dengan 0. Maka Y-nya sama dengan 0. Oke, Y-nya sama dengan 0. Yang ditanya adalah besarnya X. Nah, berarti kita harus menentukan dulu K-nya.
Karena X itu adalah apa? Laju reaksi. Kita tidak bisa menentukan laju reaksi jika kita tidak punya K. Maka untuk menentukan K, sebentar kita tentukan dulu laju reaksinya ya. Berarti laju reaksinya itu adalah V sama dengan K kali P2. Pangkat berapa P2 itu? 1 dikali Q yaitu pangkat 0. Berarti persamaan laju reaksinya K kali P2. Nah, untuk menentukan K-nya, tentukan harga K ya. Untuk menentukan harga K berarti kita pakai salah satu data. Data mana yang mau kita pakai? Data 1 lah katakanlah. Data 3 ya, misalkan data 3. Data 3. Data 3. Kalau data 3 berarti harga K-nya sini kita lihat ya. Nah, di sini berarti V sama dengan K kali P2, maka K sama dengan V per P2. Oke, baik. Berarti K-nya sama dengan V-nya berapa di data 3? Di data 3 adalah 1,0. Berarti 1 ya, 1 per P2. P2 berapa? P2-nya adalah 0, data 3 ya, 0,2. 0,2. Baik. Berarti 0,2. Itu data P2 bukan ya? Ya, data P2. Oke, takut salah saya. Data dari P2. Baik. Berarti K-nya sama dengan 1 dibagi 0,2, 5 ya. Berarti 5. K-nya adalah sama dengan 5. Oke. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita menentukan laju reaksi. Tentukan laju reaksi. Nah, kalau untuk menentukan laju reaksi, artinya kita sudah bisa ya, kita masukkan data-datanya di percobaan keempat. Berarti V sama dengan K kali P2. Nah, di data yang keempat ini, P2-nya adalah 0,8. Berarti V sama dengan K-nya 5 ya, 5 kali 0,8. Berarti V-nya sama dengan 5 kali 8/10 ya. Berarti ini 2, maka ini jadinya 4 molar per detik. Ya, berarti kecepatannya adalah 4 molar per detik. Jawabannya yang D, oke? Jawabannya yang D. Wah, oke. Bisa ya? Nah, ini soalnya sama gitu. Konsepnya sama, oke? Nah, ini soal terakhir pada nomor 19 ya. Nomor 19 ini ya. Kita lihat sini. Nah, kita lihat sini. Data dari hasil percobaan reaksi F2 plus 2ClO2 gas menjadi 2 FeClO2 gas. Ditanya laju reaksi yang terjadi jika konsentrasi, oh ternyata sama ya. Ternyata sama. Oke, ternyata sama. Oke. Sama. Oke, sama. Oke. Baik, kita seperti biasa tentukan order dulu ya. Nih kita tentukan misalkan order F2 dulu. Order F2 berarti ClO2-nya tetap. Cari yang tetap berarti data 1 dan 3. Berarti 0,1 per 0,2 X sama dengan 1,2 kali 10 pangkat minus 3 per 2,4 kali 10 pangkat minus 3. Coret-coret berarti ini setengah. Berarti ini setengah X setengah. Berarti X sama dengan 1. Sekarang tentukan order ClO2. Berarti F2-nya tetap. Berarti F2-nya tetap. Berarti data 1 dan 2 ya. Berarti kita lihat data 1 dan 2 ClO2-nya berapa? Berarti 0,01 per 0,04 sama dengan ini pangkat Y 1,2 kali 10 pangkat minus 3 per 4,8 kali 10 pangkat minus 3. Berarti ini jadinya 1/4 Y sama dengan coret-coret ini 1/4 juga ya.
Nah, berarti Y-nya sama dengan 1. Oke? Nah, maka laju reaksinya ya, teman-teman ya. Ini saya bikin kotak seperti ini. Nah, laju reaksinya berarti laju reaksi jika F2-nya 0,1 dan ClO2-nya 0,2 molar. Nah, maka kita buat persamaan laju reaksinya. V-nya berarti sama dengan K kali, kan awalnya persamaan reaksinya apa nih dari yang sini? Berarti F2 pangkat 1 ya biarin ya. Kali dengan ClO2 pangkat 1. Berarti V-nya sama dengan K kali F2-nya berapa di sini? 0,1 kali pangkat 1 ya. Nah, jadi biarkan ClO2. ClO2 berapa? 0,2. Nah, berarti kita lihat yang sini, mana yang mungkin. Nah, berarti yang C gitu. Berarti jawabannya yang C. Nah, ini kita jadi nggak perlu cari ya nilai K-nya berapa. Kita sampai sini saja udah benar. Oke? Nah, itu untuk soal nomor terakhir. Wah, ternyata kita sudah selesai nih membahas soal-soal dari LKS MGMP. Baik. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.